Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita yang kedua. Dan di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi basic operation dan configuration. Baik, seperti biasa saya akan menjelaskan apa saja capaian yang ingin dicapai di pertemuan kali ini. Nah, pada materi kali ini kita akan membuat konfigurasi dasar, yaitu konfigurasi waktu, waktu dan tanggal, serta konfigurasi jaringan dasar. Nah, yang kedua, kita akan memahami cara dan menggunakan operasi-operasi dasar, seperti misalnya membuat file sederhana, dan menghapus file, mengcopy, memindahkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita akan mengetahui dan mempelajari bagaimana cara membaca dokumentasi dari perintah ataupun program. Kemudian, di materi pertama, kita akan melakukan pengaturan waktu dan tanggal. Nah, jadi secara default, Linux selalu menggunakan sistem waktu UTC atau Coordinated Universal Time. Nah, sistem pencatatan waktu UTC ini adalah sistem pencatatan waktu yang general yang diterima di seluruh dunia tanpa ada sistem waktu yang berbeda-beda. Nah, misalnya saja di Indonesia kita ada 3 sistem waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, setiap sistem waktu itu beda pencatatan tanggalnya. Contohnya, ketika kita di Indonesia bagian Barat, sistem waktu kita menunjukkan pukul jam 7 pagi. Sementara untuk yang di daerah sistem waktu Indonesia bagian tengah, itu akan bertambah 1 jam, yaitu jam 8 pagi. Dan waktu Indonesia Timur akan bertambah 1 jam lagi dari waktu Indonesia Tengah, yaitu jam 9 pagi misalnya. Nah, sistem-sistem waktu ini tentu berbeda-beda nantinya ketika berada di wilayah berbeda-beda. Contohnya saja tadi seperti yang saya sebutkan. Nah, secara default Linux menggunakan sistem UTC. Kalau kita ingin merubahnya sesuai dengan wilayah dari di mana tempat kita mengembangkan aplikasi ataupun server, maka kita harus merubahnya secara manual. Sistem Linux juga mengikuti sistem waktu yang sesuai dengan jaringan. Biasanya Linux akan mengandalkan sebuah server yang namanya NTP, Network Time Protocol. Nah, di Network Time Protocol ini Linux akan mendapatkan konfigurasi waktu secara otomatis, namun menggunakan sistem waktu UTC. Nah, selanjutnya kita akan membuat pengaturan jaringan di Ubuntu Server. Untuk pengaturan jaringan, kita dapat menggunakan perintah ifconfig ataupun netplan. Namun, untuk pengaturan menggunakan ifconfig, pengaturannya hanya bersifat sementara. Jadi ketika server kita restart, maka pengaturan tersebut akan hilang. Di Ubuntu 20 versi 20, kita dapat menggunakan perintah netplan. Nah, netplan ini menggunakan file YAML untuk membaca config jaringannya. Jadi kita hanya perlu mengedit file tersebut dan config jaringannya akan di-load oleh netplan. Dan pengaturan dari file YAML yang kita buat itu bersifat permanen. Jadi walaupun kita restart, maka pengaturan tersebut tidak akan hilang. Nah, langsung saja kita buka VMware kita untuk di sini. Oke. Nah, sudah kita buka VMware-nya. Pastikan sudah di booting dan sudah terload dan sudah login juga. Nah, di sini kita akan buat konfigurasi dasar atau perintah dasar untuk konfigurasi waktu. Nah, yang pertama kita akan mencari tahu dulu waktu dari server kita ini dengan cara menuliskan perintah time date control atau CTL. Nah, ketika kita tekan enter, maka akan terlihat sistem waktunya itu kapan. Di sini sistem waktunya menunjukkan pukul hari Sabtu tanggal 2 tanggal berapa? Tanggal 6 bulan 11 tahun 2012. Nah, sistem ini menunjukkan waktunya seperti ini dengan menggunakan sistem waktu UTC dan time zone-nya itu masih UTC, artinya tidak ada perubahan tanggal. Kemudian kita menggunakan NTP service sebagai untuk mensinkronkan waktu dengan waktu yang ada.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana sistem waktu yang ada di host kita atau yang ada di jaringan kita. Nah, sistem waktu ini menunjukkan bahwa sekarang di Indonesia bagian timur itu memiliki waktu pukul 10.24. Nah, jadi di sistem waktu kita ini yang waktu Indonesia Barat itu menggunakan sistem waktu GMT plus 7. Artinya, dari sistem waktu yang GMT 0 atau UTC 0 itu ditambah 7 jam. Kalau misalnya sekarang itu jam 10.24 pagi, maka di sistem UTC harusnya 10 jam 24. Nah, ini karena ada tadi beberapa menit berubah, jadi harusnya sekarang jam 3 pagi di sistem UTC. Oke, nah sekarang bagaimana misalnya kita ingin melakukan perubahan terhadap tanggal? Nah, perlu diperhatikan, kalau kita menggunakan NTP service untuk mensinkronkan tanggal secara otomatis, maka kita tidak dapat menyetel atau merubah pengaturannya begitu saja. Kita harus mematikan dulu NTP service-nya. Untuk mematikan NTP service, maka kita harus mendapatkan akses root, yaitu jika kita belum memiliki akses root, kita bisa memanggil dengan perintah sudo. Kemudian perintahnya itu time date control, time date ctl, terus set script ntp false. Nah, dia minta password sudonya untuk tutor. Nah, kita ingat kan password pertama kali untuk login. Nah, kita menggunakan passwordnya itu tetap password. Nah, sudah. Maka ketika kita lihat lagi di time date controlnya, nah bisa dilihat NTP service-nya itu sudah inaktif. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah tidak mengaktifkan sistem waktu yang sinkron menggunakan jaringan. Nah, sekarang kita dapat menggunakan dapat membuat pengaturan tanggal secara manual. Tentunya saja dengan cara memasukkan tanggal yang ingin kita masukkan. Kita dapat menggunakan perintah date, script as atau set, kemudian masukkan tanggalnya. Masukkan tanggalnya menggunakan tanda petik 1. Kita untuk sistem penanggalannya menggunakan format year atau tahun, month atau bulan, date atau tanggal, dan sistem waktunya. Contohnya, misalnya kita ingin set ini di tahun 2021, kemudian kita masukkan sekarang itu misalnya saja bulan 10, di tanggal 7, kemudian kita masukkan sistem waktunya itu jam 00.00. Nah, untuk jam itu masih sama ya. Jam itu di yang pertama, bagian yang pertama ini itu hour atau jam, kemudian menit, kemudian detik. Nah, kita bisa set, tekan enter. Oke. Oke, kita tidak dapatkan permit atau ini ya. Dengan sudo. Nah, sekarang udah set. Sekarang kita lihat lagi time date controlnya. Nah, kita udah di set di tanggal 7 bulan 10. Nah, dengan catatan kita tidak mensinkronkan sistem tanggal ini dengan tanggal yang ada di jaringan. Oke, nah sekarang date itu time date control, kemudian set NTP true. Kita hidupin lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi tanggalnya, date control. Kita sudah ngikutin tanggal yang seharusnya, yang ada yang dipakai seharusnya. Namun, di sini ingat, sistem waktu kita masih sistem waktu UTC. Maka, kita akan men-set waktu ini menjadi time zone-nya kita. Untuk men-set time zone-nya, maka kita dapat melakukannya dengan cara mengganti atau menggunakan perintah sudo time date control set time zones ps, kemudian kita masukkan nama time zone kita. Nah, untuk Indonesia, kita dapat lihat sebenarnya time zone-nya di time control list time zones. Nah, kita
Kita dapat lihat sebenarnya. Nah, ini daftar time zone yang ada di sistemnya Ubuntu. Untuk ke bawah, kita bisa lihat dengan cara tekan arrow key ke bawah terus. Nah, sekarang kita coba lihat apakah ada sistem yang di Jakarta. Biasanya kalau nggak salah, sistem waktu di Indonesia yang bagian barat itu sistem waktu Asia Jakarta, ngikutin ibu kotanya. Oke, mohon maaf ada kendala sedikit. Oke, jadi sistem waktunya Indonesia yang bagian barat itu sistem waktunya Asia Jakarta. Nah, untuk masukannya, sekarang kita ubah time zone kita. Jadi kita masih menggunakan perintah sudo, kemudian time date control, kemudian set time zones, kemudian set namanya Asia Jakarta. Ntar masukin, dia minta password, masukin passwordnya kembali. Passwordnya tetap password ya. Yang seperti ini. Oke, ternyata ada yang salah. Time zones. Nggak pakai S ternyata. Maaf. Zone Jakarta. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perubahannya. Time date control. Nah, waktu kita sudah mengikuti sistem waktu divisinya, waktu lokalnya, waktu Indonesia Barat. Jadi di sistem waktu ini ada 3 sistem waktu, ada waktu lokal, universal, dan RTC. Nah, jadi sekarang kita udah bisa nih, udah set waktu kita sesuai dengan waktu Indonesia bagian Barat. Baik, selanjutnya kita akan membuat pengaturan mengenai jaringan. Yang pertama, kita akan hapus dulu screen ini. Clear, kita hapus. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tahu dulu config awalnya karena kita di set yang pertama kali kita menggunakan IP menggunakan konfigurasi di HCP client. Kita coba dulu menggunakan perintah IP HDDR. Nah, di sini kita dapat melihat nih apa saja config network yang dibaca oleh sistem operasi Linux. Nah, di sini kita dapat lihat untuk yang pertama itu localhost-nya karena inetnya itu beralamatkan 127.0.0.1. Nah, alamat IP 127.0.0.1 merupakan alamat IP localhost atau alamat IP dari sistem operasinya sendiri, si device-nya itu sendiri. Jadi mereka dapat berkomunikasi menggunakan protokol IP, menggunakan koneksi TCP dengan alamat IP 127.0.0.1. Antar prosesnya dapat saling berkomunikasi menggunakan alamat itu. Tapi hanya dapat digunakan di jaringan lokal aja, di dalam sistem operasinya saja. Untuk keluarnya, maka kita akan menggunakan network yang berbeda. Nah, di sini itu menggunakan network yang namanya ANS33. Nah, dengan alamat IP itu 192.168.47.130. Nah, di sini IP dari komputer ini adalah IP dari Ubuntu server ini adalah 192.168.147.130. Nah, coba kita ping dulu alamat IP ini sendiri. Ping untuk mengetahui apakah alamat IP ini memberikan respon. Nah, ketika kita ping, alamat IP-nya merespon, berarti alamat IP ini valid. Oke, kita dapat juga menggunakan perintah ifconfig. Nah, ifconfig ini merupakan bagian dari aplikasi NetTools. Untuk menginstalnya, maka kita harus menggunakan menginstalnya dulu di komputer kita. Install sudo apt install NetTools. Nah, untuk pengenalan lebih jauh tentang NetTools, maka kita akan dapat mengetahuinya di materi yang berikutnya. Nah, ini sudah diinstal. Oke, jadi kita menginstal NetTools supaya kita dapat mengkonfig dan mengatur jaringan kita lebih mudah. Kita lihat ifconfig. Nah, di sini lebih tergambar
bahwa interface yang kita miliki itu seperti apa. Tapi hasilnya akan sama dengan perintah IP address, IP IDDR yang tadi. Nah, itu akan asal sama di networknya NS33. Kita dapat IP itu 192, 168, 147, 130. Itu sama. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin mengatur IP-nya itu IP statik? Nah, untuk membuat IP address dari server kita ini menjadi statik, maka kita perlu menambahkan network yang lain untuk di VMware kita. Pertama, kita matikan dulu ke server yang ada di VMware kita dengan cara bisa menggunakan perintah shutdown, menggunakan sudo, atau langsung dari VMware-nya. Diklik di sini, kemudian shutdown gas. Kita coba shutdown dari command line aja. Nah, jadi komputernya akan mematikan VMware kita. Nah, sekarang kita buka lagi VMware kita. Kita perlu menambahkan jaringan baru. Kenapa? Karena koneksi di awal kita menggunakan koneksi NAT dari VMware dari virtual network yang dibuat oleh VMware. Nah, kita tambahkan aja satu jaringan lagi. Nah, untuk melihat jaringannya yang mana, maka kita bisa buka kontrol panelnya. Nah, ini tampilan kontrol panel yang karena saya menggunakan Windows, pengaturan jaringannya ada di kontrol panel di Network and Sharing Center. Kalau tampilan teman-teman nggak seperti ini, maka teman-teman bisa klik aja yang Network and Internet. Nanti pilih Network and Sharing Center. Pilih yang ini. Nah, nanti akan kelihatan nih apa koneksi jaringan apa saja adapternya yang terkoneksi dengan komputer teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih Change Adapter Setting. Nah, untuk VMware, dia akan membentuk dua jaringan network. Satu VMnet 1 dan satu lagi VMnet 8. Nah, untuk klien dari OS yang ada di VMware itu menggunakan VMnet 8. Nah, kita bisa cek dengan cara klik kanan adapternya, kemudian status, nanti akan tampil tampilan yang seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini kita klik details. Nah, di details kita bisa lihat IP address yang ada di network ini. IP address-nya adalah 192.168.147.1 dengan subnet mask /24 255.255.255.0. Nah, artinya alamat dari komputer kita adalah 192.168.147.1. Nah, sementara di jaringan yang lain, di komputer yang lain yang ada di VMware-nya, itu akan menggunakan alamat yang masih satu jaringan di jaringan ini. Sekarang kita tutup dulu. Nah, maka sekarang kita buka lagi VMware kita. Di VMware ini, klik kanan yang Ubuntu servernya, kemudian tambahkan hardware baru, tambahkan network adapter yang baru, dan ganti ini menjadi custom untuk network adapter 2-nya, ganti di VM8. Kemudian klik OK. Nah, lalu kita jalankan lagi virtual machine kita. Yes. Oke. Sambil menunggu, videonya akan saya pause sebentar. Nah, sekarang kita akan lihat apakah ada perubahan dari network interface di server kita. Kita jalankan perintah ifconfig untuk melihat apakah ada perubahan. Nah, ketika kita menjalankan perintah ifconfig, ternyata di network kita belum ada perubahan apapun. Padahal, tadi kita sudah menambahkan network interface yang baru. Sekarang kita jalankan perintah IPADDR. Nah, di perintah ini kita dapat lihat ada perubahan. Yang pertama, kita hanya memiliki dua network interface, tapi pada sekali ini kita memiliki 3 network interface. Hanya saja di network interface yang ketiga atau ENS37,
ini tidak memiliki IP address dan statusnya itu masih down. Di state-nya itu masih down. Nah, sekarang kita coba set IP address-nya secara manual menggunakan perintah ifconfig. Kita coba jalankan perintah sudo ifconfig, terus masukkan nama interface-nya. Di sini nama interface-nya ENS7 dan masukkan IP address-nya. IP address-nya 192.168.147. Nah, kita coba buat nomornya itu di IP 59. Terus masukkan netmask-nya. Masukkan netmask 255.255.255.0 yang seterusnya up atau aktif. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita menggunakan netmask yang 24, karena di interface VMnet 8 kita itu /24 prefixnya, berarti kita harus masukkan IP yang dalam satu jaringan. Nah, IP 59 ini masih dalam satu jaringan. Nah, kita coba masukin password. Oke. Nah, sekarang kita coba di ifconfig. Nah, di ifconfig kita bisa lihat ada perubahan penambahan satu interface di ENS37. Baik, loadingnya sudah selesai. Kita kembali login, password. Oke. Sekarang kita coba perintah IP addr. Nah, di sini kita sudah bisa cek kembali bahwa IP kita sudah ke-load. Dan ketika kita restart, konfigurasinya akan terbaca secara otomatis setiap kali kita restart. Nah, kurang lebih seperti itu untuk melakukan konfigurasi jaringan di Ubuntu server. Kita clearkan dulu, kita akan masuk ke perintah selanjutnya. Baik, dengan begitu kita sudah dapat melakukan konfigurasi dasar di Linux server. Nah, kita sudah dapat melakukan pengaturan waktu atau pengaturan time zone dari server kita supaya menyesuaikan dengan waktu yang kita gunakan saat ini, dan juga kita sudah dapat melakukan konfigurasi network untuk server kita, yaitu dengan mendapatkan atau menetapkan IP static di server kita maupun menggunakan DHCP sebagai untuk mendapatkan IP address. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa perintah dasar untuk Linux. Nah, beberapa perintah dasar tadi kita sudah gunakan, seperti cd, cat, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi berikutnya, kita akan mempelajari lebih lanjut dan akan dijelaskan kenapa kita harus menggunakan perintah tersebut. Nah, operasi dasar di Linux server saya kategorikan untuk pada tahap ini ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan power dan account. Power dan account di sini maksudnya adalah ketika login, logout, dan shutdown. Kedua, kita akan memanajemen file dan folder di Linux menggunakan perintah. Jikalau kita menggunakan yang graphical atau desktop environment, kita dapat melakukannya sama halnya dengan sistem operasi Windows. Namun, ketika kita menggunakan Linux server, kita akan menggunakan perintah-perintah seperti cd, cat, echo, ls, rmdir, ataupun macdir untuk melakukan manajemen file dan folder. Dan yang ketiga, kita akan melakukan manajemen aplikasi. Nah, manajemen aplikasi ini kita akan melakukan instalasi terhadap software dan uninstall terhadap software. Nah, pada poin pertama, kita akan mengetahui perintah-perintah apa saja yang terkait dengan power dan account. Di bagian basic operation untuk power atau account, itu ada 2 command penting. Yang pertama adalah exit, dan yang kedua adalah shutdown. Exit ketika kita eksekusi ketika kita ingin logout session user saat ini, atau ketika kita ingin bergantian menggunakan user yang berbeda. Nah, kemudian ada perintah shutdown, itu gunanya untuk mematikan komputer atau server. Nah, ada beberapa parameter lain atau perintah tambahan dari perintah shutdown ini. Nah,
Ketika kita menambahkan perintah lain, misalnya saja kita menambahkan line strip R ditambah 0, maka itu mengartikan bahwa kita ingin melakukan restart terhadap komputer atau server kita. Dan tanda 0 atau angka 0 itu gunanya untuk melakukan perintah itu saat ini juga. Pada dasarnya, shutdown merupakan perintah scheduler atau dieksekusi di waktu yang mendatang. Secara default, ketika kita melakukan perintah shutdown, maka komputer akan melakukan restart ataupun mematikan komputer itu 60 detik kemudian. Nah, untuk itu, kita dapat melakukan set timing kapan eksekusi itu akan dilakukan. Perintah shutdown itu akan dilakukan. Nah, kita dapat men-setnya dengan menggunakan beberapa menit waktu kemudian atau langsung di jam berapa akan dilakukan shutdown. Kita juga dapat melakukan pembatalan terhadap penjadwalan perintah untuk mematikan komputer. Kemudian, di basic operation selanjutnya itu ada file dan folder. Nah, perintah-perintah ini merupakan perintah-perintah untuk folder, manajemen folder di Linux server. Nah, perintah pertama kita sudah pernah implementasi, yaitu cd. cd ataupun juga bisa disebut dengan changdir, bertujuan untuk melakukan perpindahan folder. Nah, yang kedua ada makdir untuk membuat folder, rmdir untuk menghapus folder, locate atau find untuk mencari sebuah file di dalam direktori kita, ls atau ll untuk menampilkan direktori, isi dari direktori kita, apakah kosong atau berupa folder ataupun lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya basic operation selanjutnya adalah untuk penggunaan file. Nah, kita juga sudah melakukan perintah terhadap CAT tadi. CAT tadi gunanya untuk membaca file yang ukurannya kecil. Nah, kebalikannya dari CAT, juga ada perintah yang namanya TAC, yaitu membaca file yang tadi, yang berupa berurutan ketika kita melakukan perintah CAT, dibaca berkebalikan di TAC. Yang berikutnya adalah perintah untuk less, atau membaca file yang berukuran lebih besar dibandingkan file-file biasa lainnya. Nah, yang berikutnya ada juga tile untuk melakukan print 10 baris terakhir, dan head untuk melakukan print ataupun menampilkan layar-layar isi dari sebuah file di 10 baris pertama. Kemudian ada touch untuk membuat file, mv untuk memindahkan file, dan rm untuk menghapus file. Berikutnya, untuk melakukan manajemen aplikasi, kita akan bergantung dengan yang namanya Linux Package Manager. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, ada 3 distro yang paling banyak digunakan saat ini di dunia. Yang pertama ada Debian, SUSE, dan Red Hat. Masing-masing dari sistem operasi tersebut atau distribusi OS tersebut menggunakan package manager yang berbeda-berbeda. Contohnya, itu adalah Debian menggunakan apt ataupun apt-get. Sedangkan SUSE menggunakan Zyper dan Red Hat menggunakan yum ataupun dnf. Di Red Hat yang versi terbaru, Red Hat sudah menggunakan package manager yang namanya dnf. Nah, berikutnya ada low level package manager. Itu Debian masih tetap menggunakan nama package manajernya itu adalah dpkg. Sedangkan SUSE dan Red Hat menggunakan package manager yang namanya rpm. Nah, package manager yang inilah yang nanti akan menginstalkan aplikasi-aplikasi ke dalam sistem operasi kita. Nah, karena kita menggunakan sistem operasi Ubuntu versi 20, maka perintah untuk package manajernya adalah apt. Nah, di versi 20, Ubuntu tidak lagi menggunakan package manager apt-get. Nah, beberapa perintahnya adalah install, remove, update, upgrade, auto remove, list, dan show. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan beberapa perintah-perintah tersebut untuk membiasakan diri menggunakan perintah-perintah tersebut dalam manajemen sistem operasi kita. Kita kembali lagi ke VMware kita. Nah, di sini pada saat normal, maka kita akan lakukan dulu
perintah pertama yaitu untuk uji coba melakukan logout dari session username tutor. Nah, meskipun di sini kita hanya menggunakan satu username. Nanti di materi berikutnya kita akan mempelajari bagaimana menambah username yang baru ataupun menghapus username yang lama. Nah, di sini kita jalankan perintah exit. Nah, ketika kita jalankan perintah exit, maka sistem operasi Ubuntu kita akan melakukan pemindahan layar ke layar login lagi. Kita tinggal masukin username dan passwordnya lagi. Nah, kita masukin instruktur, passwordnya adalah password. Nah, kita sudah masuk kembali. Nah, kurang lebih untuk menggunakan exit adalah seperti itu. Nah, berikutnya kita akan melakukan cara mematikan server ataupun dan merestart server. Nah, jika kita menggunakan perintah shutdown, harus diawali dengan perintah sudo karena kita bukan merupakan user root atau super user. Shutdown, passwordnya dimasukin. Nah, di sini kita sudah melakukan penjadwalan untuk mematikan server ini pada jam 15.43.28 detik. Nah, kita bisa batalkan ini. Misalnya kita ingin batalkan, kita tambahkan perintah sudo shutdown -c. Nah, maka perintah tersebut sudah dibatalkan. Berikutnya, kita akan melakukan cara merestart server. Nah, sebelumnya kita sudah pernah lakukan. Nah, untuk perintahnya, kita hanya perlu memanggil perintah sudo shutdown -r dan kita sudah memberikan penjadwalan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan restart atau shutdown pada saat ini juga? Maka kita batalkan dulu sudo shutdown -r, misalnya kita ingin restart 0. Oops. Shutdown. Shutdown. Nah, maka perintah restartnya tadi itu sudah dilaksanakan pada saat ini juga. Nah, sekarang proses bootingnya sudah selesai. Nah, kita bisa kembali login. Nah, kita kembali login menggunakan username tutor, dan passwordnya tetap password. Nah, sekarang kita sudah masuk lagi ke VM kita kembali. Nah, berikutnya kita akan mempelajari basic operation, basic command untuk file. Nah, selanjutnya kita akan melakukan basic operation atau basic command untuk manajemen file. Pertama sekali, kita akan membuat sebuah file. Untuk membuat sebuah file, kita dapat menggunakan perintah touch. Ketikkan perintah touch, kemudian diikuti nama filenya. Misalnya, nama filenya kita buat file cari.txt. Nah, untuk mengetahui file yang kita sudah buat itu sudah sukses atau berhasil, dan kita dapat mengeceknya dengan melihat isi dari direktori aktif. Nah, untuk mengetahui direktori aktif kita saat ini, kita dapat melakukan sebuah perintah pwd. Nah, kita sekarang saat ini berada di direktori home user, home tutor maksudnya. Nah, di direktori ini kita sudah buat file yang namanya file cari.txt. Nah, kita mau cek apakah benar ada file tersebut di direktori home tutor. Nah, sekarang kita cek dengan cara ketikkan ls. Nah, ketika kita memanggil sebuah perintah ls, maka akan ditampilkan file-file apa saja yang ada di dalam direktori ini. Nah, kemudian di perintah file ls, kita dapat juga melakukan tambahan perintah seperti ls-a untuk melihat semua file yang ada dalam direktori. Nah, dalam direktori ini ada beberapa file yang tersembunyi. Dalam manajemen file di sistem operasi Linux, ketika sebuah file atau sebuah folder diawali dengan titik,
maka file tersebut merupakan file tersembunyi. Nah, perlu diketahui lagi ya, bahwa di sistem operasi Linux, file dan folder merupakan sebuah file. Folder juga merupakan sebuah file. Artinya, tidak sedikit berbeda dengan konsep yang ada pada sistem operasi Windows, meskipun penerapannya sama. Jadi, folder juga dianggap sebagai sebuah file di sistem operasi Linux. Oke, selanjutnya kita juga dapat menampilkan daftar file-file yang ada dengan menggunakan ls min l untuk melihatnya secara detail. Seperti kita dapat lihat di sini status baca tulisnya, read write, dan read. Dan di sini siapa yang punya? Yang punya adalah user. Kemudian di sini grupnya. Ini tanggal pembuatannya. Jika bisa kita buat dengan ll. Sekarang kita akan mengisi file ini, file yang kita buat tadi dengan sebuah konten. Nah, kita buat saja, kita menggunakan Nano sebagai text editor kita. File. Nah, untuk autocomplete, kita bisa menggunakan perintah atau tombol tab. Nah, misalnya kita buat perintah nano untuk list file yang ada di sini, kita bisa menggunakan fitur autocomplete. Misalnya kita tulis saja file. Nah, tekan tombol tab, maka Linux otomatis akan mencari file yang terkait dengan nama sebelumnya. Atau misalnya kita ingin buat titik bash, nah dia akan buat fitur autocomplete. Tapi coba lihat, nah ada dua file, maka si Linux akan bingung. Dia perlu keyword selanjutnya untuk melengkapi autocomplete-nya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mengetahui file-file apa saja yang diawali dengan titik bash, kita dapat menekan tombol tab 2 kali. Nah, di situ akan kelihatan bahwa ada 3 file yang awalnya diawali dengan titik.bash. Nah, di sini kita harus memilih salah satu. Misalnya, kita ingin mengedit file bash.txt. Kita tuliskan Nah, di sini dia sudah dapat autocomplete. Nah, kurang lebih untuk penerapan autocomplete di directory file Linux seperti itu. Oke, sekarang kita isi file yang kita tuliskan tadi. Kita isi dengan nama baris 1, baris 2, baris 3. Pengisiannya sama saja ya, sama seperti kita mengisi pada Word. Ya, kita isi barisnya sampai baris 10. 5, baris 6, baris 7, baris 8, baris 9, dan baris 10 yang terakhir. Nah, kalau sudah selesai, kita simpan saja dengan tekan tombol Ctrl dan S. Sama seperti kita ingin menyimpan file di Office. Kemudian untuk keluar, tekan tombol Ctrl X untuk exit. Nah, coba kita clearkan dulu. Nah, sekarang kita sudah isi file cari tersebut. Nah, coba kita lihat isinya dengan memanggil perintah cat atau cat. Nah, diikuti dengan nama filenya. Oke, nah bisa terlihat di sini bahwa kita sudah ngisi nih dari baris 1 hingga ke baris 10. Nah, kita juga bisa membacanya secara terbalik. Nah, sekarang kita akan panggil namanya tak, kebalikan dari cat. Diikuti nama filenya. Nah, perintah tak ini akan membaca dari baris terakhir ke baris yang pertama. Nah, berkebalikan dari command cat-nya. Selanjutnya, kita akan mencoba membaca file tersebut dengan menggunakan perintah tail dan head, kepala dan ekor. Nah, untuk itu, kita akan menambahkan konten dari file cari tadi. Nah, kita tambahkan lagi nano file cari. Nah, kita tambahkan baris yang terakhir itu
baris 11. Simpan, keluar. Oke. Nah, sekarang kita akan coba panggil perintah yang pertama dulu, head. Kita coba dari kepalanya dulu. Kepalanya, kemudian diikuti dengan nama filenya, file cari. Nah, di sini head itu membaca dari baris 1 hingga ke 10 karena dia membaca 10 baris pertama. Dibandingkan dengan CAT, karena kita sudah menambahkan satu baris terakhir, maka yang baris ke-11 dan seterusnya itu akan diabaikan oleh perintah head tadi. Nah, gimana kalau misalnya berkebalikannya? Kita panggilkan perintah tail dan file cari. Nah, di sini baris 1 itu diabaikan karena tail hanya membaca 10 baris terakhir dari file cari. Jadi baris 1 itu dan seterusnya itu diabaikan. Oke, ini kita sudah mengetahui nih apa fungsi dari command tail dan head. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita ingin membaca filenya itu hanya sedikit, tidak sampai 10, misalnya hanya 2 saja. Nah, kita coba perintahnya dengan head, read 2, nama filenya, file cari.txt. Nah, di sini kita bisa lihat nih, bahwa si head tadi membaca 2 baris pertama saja. Nah, sekarang kita coba lagi tambahkan perintah yang lainnya. Coba head, min, maksudnya kita coba yang tailnya dulu, tail, min 2, file cari. Nah, si tail juga menggunakan perintah yang sama. Yaitu ketika kita menggunakan strip diikuti dengan angka, maka dia akan membaca jumlah baris yang sesuai dengan strip tadi. Nah, sekarang kita clearkan dulu. Sekarang kita akan membuat sebuah folder. Nanti kita akan pindahkan file tersebut di folder yang baru kita buat. Nah, kita buat folder dulu. Untuk membuat folder, kita menggunakan perintah mkdir, make directory. Nah, diikuti nama foldernya. Misalnya folder penting. Nah, coba kita lihat ll. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Nah, di sini itu ada folder namanya folder penting. Di sini. Nah, di bagian sini ada folder penting. Nah, kita sudah buatkan foldernya. Nah, sekarang kita coba pindahkan folder tadi. Kita pindahkan dengan cara mv file cari ke folder penting. Kita cek. Nah, filenya sudah kita pindahkan ke folder tadi. Kita coba pindah change directory ke folder penting. Kita coba cek. Nah, filenya sudah pindah. Ini filenya sudah berpindah ke folder penting. Nah, sekarang kita sudah coba memindahkan file menggunakan perintah mv. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus file tersebut? Oke, kita masuk dulu ke folder penting tadi. Clearkan biar lebih jelas. Oke, sekarang kita coba copy dulu filenya. Copy file di directory ini. Jadi, untuk mengcopy file, kita dapat menggunakan perintah cp, diikuti dengan nama file yang ingin di-copy, kemudian tempatnya di mana. Bisa kalau misalnya di folder yang sama, kita cukup ikuti nama perintahnya saja, misalnya folder cari.txt. Maka ketika kita akan memanggilkan perintah ll, nah dia sudah tercopy di sini ada folder file cari 2. Nah, jika kita ingin memindahkan mengcopy file tersebut di folder yang berbeda, maka kita dapat melakukan dengan perintah cp file cari.txt. Kemudian, nah ingat direktorinya user tutor itu ada di home.
tutor. Nah, direktorinya user tutor ada di home. Sekarang kita buat filenya apa namanya? Misalnya kita ubah nama filenya di file penting.txt. Oke, kita tekan enter. Nah, kita coba cek di sini, tidak perubahan, kita keluar. Nah, untuk keluar, dalam sistem folder di Linux itu ketika kita change dir, satu titik menandakan direktori aktif. Dua titik menandakan satu folder di atasnya. Jadi, satu folder ini ketika kita tuliskan perintah cd.2, itu kita berpindah direktori aktif kita ke direktori satu tingkat di atasnya. Dalam hal ini, direktorinya si pwd home tutor. Beda, misalnya kita masuk ke sini lagi, kita coba cek direktori aktif kita ada di mana. Nah, direktori aktif kita tuh ada di home tutor dan folder penting. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau pindah ke satu tingkat yang lebih di atasnya lagi? Kita bisa pindah dengan cara cd, kemudian titik 2 lagi. Nah, semakin banyak titik 2-nya, itu menandakan kita mau ke tingkat yang lebih di atasnya lagi. Begitu. Nah, bisa dilihat sekarang kita ada di foldernya home. Ada satu folder, yaitu folder usernya si tutor. Nah, coba kita cek. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ada file penting yang sudah kita kopikan. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk mengcopy filenya. Nah, sekarang kita clearkan dulu biar lebih rapi. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menghapus sebuah file? Nah, untuk menghapus sebuah file, kita dapat melakukan perintah dengan perintah rm, misalnya diikuti dengan namanya langsung. File penting. Kita hapus, enter. Ketika kita cek, nah, foldernya sudah nggak ada tadi filenya. File penting tadi sudah nggak ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang, bagaimana caranya jika kita ingin menghapus file, maksudnya folder penting tadi? Oke, sekarang kita bisa menghapus folder penting tadi menggunakan perintah rmdir. Rmdir folder penting. Nah, ketika kita oke kan, maka foldernya akan terhapus. Nah, sebelumnya, untuk kepentingan kita akan copy foldernya dulu. Kita menggunakan perintah cp, kemudian -r dengan huruf besar, maksudnya kita mengcopy seluruh file dan folder yang ada dalam folder penting. Kemudian diikuti folder penting, dan tujuannya itu ke folder penting 2. Oke, kita pindahkan, kita coba cek lagi. Nah, foldernya sudah kita gandakan. Oke, sekarang kita akan hapus folder penting 2 tadi yang sudah kita copy. Oke, kita hapus. Ketikkan perintah rm, dir, kemudian folder penting 2. Nah, oke. Nah, foldernya tidak kosong. Nah, di sini untuk menghapus sebuah folder, maka folder itu harus kosong dulu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi, rmdir ini hanya dapat digunakan untuk menghapus folder-folder yang kosong. Nah, untuk menghapus folder yang beserta isinya, itu dapat menggunakan perintah rm-r. Kalau ingin dipaksa atau hapus secara permanen, itu f, kemudian diikuti nama foldernya, folder penting 2. Nah, sekarang kita lihat lagi direktorinya. Nah, di sini folder penting 2 sudah dihapus. Dan kalau misalnya penggunaan rmdir tadi, misalnya kita buat folder kosong, rmdir, folder kosong misalkan. Nah, kita cek, folder kosong sudah muncul. Sekarang kita akan coba hapus direktori folder kosong tadi. Folder kosong. Nah, sekarang kita cek lagi. Nah, di sini sudah kosong lagi. Jadi, rmdir hanya digunakan jika folder tersebut dalam keadaan kosong.
Namun untuk dalam keadaan berisi atau masih memiliki konten di dalamnya, kita dapat menghapusnya menggunakan perintah rm, sama dengan menghapus file. Sekarang kita hapus lagi. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin mencari sebuah file? Nah, untuk mencari sebuah file, itu ada dua perintah yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan find, ataupun kita dapat menggunakan locate. Sekarang, kita akan menggunakan perintah find. Nah, untuk mencari file, dengan menggunakan perintah find, kita dapat menggunakan perintahnya kurang lebih seperti find, diikuti dengan direktorinya, di sini direktori, kemudian setelah diikuti direktori, kemudian diikuti dengan option dan value-nya. Oke. Nah, misalkan tadi kita sudah membuat file namanya file cari. Jadi direktorinya folder penting. Oke. Sekarang kita pindah dulu ke folder pentingnya. Nah, kita akan bermain di direktori aktif ini dulu. Jadi, nah, bagaimana cara mencarinya? Kita tuliskan find. Nah, sama seperti konsep folder di Linux, titik menandakan current directory. Sementara slash menandakan root directory. Dan tilde menandakan user directory. Oke, sekarang karena kita bermain di direktori folder penting saja dulu, kita gunakan titik, kemudian diikutin optionnya itu kita pakai option yang name, kemudian nama filenya itu lengkap file cari.txt. Nah, langsung ketemu filenya ada, nama filenya file cari.txt. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sedikit lupa namanya? Nah, kita bisa menggunakan nama wildcard istilahnya. Nah, kita gunakan misalnya file name. Nah, di sini kita menggunakan option string dengan tanda petik 1, diikuti nama file, kemudian kita lupa nih nama filenya apa. Kita gunakan misalnya di sini tanda bintang. Tanda bintang menandakan bahwa file nanti akan diabaikan setelah ditemukan file-file dengan nama file dan di karakter lainnya itu langsung diabaikan. Jadi hasilnya nanti akan ada dua file. Nah, coba kita cek. Nah, akan ada dua file. Dia akan ketemu file-filenya. Oke, sekarang kita clear lagi. Kita kembali ke root kita, folder user kita. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita misalnya nggak tahu nih foldernya ada di mana, lupa gitu kan. Nah, sekarang kita bisa mencarinya dengan menggunakan perintah find lagi. Untuk mencari file yang kita tidak tahu ada di direktori di mana, folder-foldernya, kita gunakan perintah find, kemudian current active directory, diikuti dengan tanda slash, dan wildcard, bintang. Kemudian, ya terserah nama option kita pakai name aja dulu, name, dan kita gunakan file, wildcard lagi, nah, enter, nah, bisa kelihatan bahwa folder file cari itu ada di folder penting dan di dalam folder penting ada dua yang menggunakan nama file. Tentu ada banyak cara untuk mencari sebuah file dalam direktori. Tapi kurang lebih untuk metode menggunakan find seperti itu caranya. Sekarang kita clear dulu. Kita akan coba mencari menggunakan fungsi locate. Nah, locate sendiri itu bukan merupakan bawaan dari sistem operasi Ubuntu. Nah, untuk menggunakannya kita akan menginstal aplikasi locate. Kita gunakan perintah sudo apt install mlocate kalau nggak salah. Oke, mlocate. Password. Oke, sedang proses instalasi. Tunggu sebentar. Sekarang instalasinya sudah selesai. Kita clearkan dulu.
Oke, sekarang kita bisa menggunakan perintah locate. Dengan menggunakan command locate, kita tidak perlu lagi menggunakan wildcard untuk file name-nya. Nah, misalkan kita mencari file secara spesifik, kita tahu nama filenya apa. Hanya locate, kemudian nama filenya file cari.txt. Oke, file cari.txt. Nah, dia langsung kasih tahu alamat filenya itu ada di home, tutor, folder penting, file cari.txt. Nah, kalau kita misalnya mau cari filenya yang tidak terlalu spesifik, misalnya locate, file, cari, misalnya. Nah, enter. Nah, langsung ketahuan ada dua file yang punya nama file cari di direktori folder penting. Nah, untuk perintah-perintah lainnya itu dapat disesuaikan dengan cara kita bisa cek di manual ataupun di help desk-nya command dari locate ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mencari sebuah file. Ada satu hal penting yang saya lupakan, bahwa file dan folder di Linux itu bersifat case sensitive. Artinya folder, misalnya tadi ada nama folder penting. Nah, folder penting. Nah, misalnya G-nya kita buat jadi caps lock, jadi kapital. Nah, itu bisa. Dan itu adalah file yang berbeda. Jadi, harus diperhatikan sekali nama penamaan dari file dan folder di Linux, karena Linux bersifat case sensitive. Oke, kita clearkan dulu. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari bagaimana cara memanage aplikasi menggunakan package manager. Nah, jadi sebenarnya kita sudah implementasikan juga kalau untuk menginstal sebuah paket atau aplikasi, kita dapat menggunakan perintah apt install, diikuti nama paketnya. Dengan catatan kita menggunakan user root atau sudo. Nah, misalnya tadi kita sudah install aplikasinya Locate dengan nama package mlocate. Nah, gimana kalau misalnya kita ingin menghapus aplikasi mlocate tadi? Nah, kita bisa hapus dengan cara remove. Nah, masukin password. Nah, dia akan tanya apakah yang benar-benar akan dihapus. Yes. Nah, maka command locate atau aplikasi locate tadi sudah terhapus. Kita coba. Nah, sudah tidak ada lagi. Oke. Nah, kemudahan dari paket manager adalah kita dapat lebih gampang memanage aplikasi yang terinstall di server atau aplikasi sistem operasi Linux kita. Nah, jadi paket manager itu menggunakan suatu repository. Nah, repository ini maksudnya adalah kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi itu tersimpannya di suatu server lagi. Jadi ketika dibutuhkan, klien ataupun sistem operasi ataupun server lainnya tinggal mengambil data-data dari server utama tadi yang repository tadi. Nah, repository ini bisa kita tambahkan secara manual. Artinya kita mengambil resource dari website yang tidak resmi. Nah, ketika kita menambahkan website yang dari tidak resmi, repository yang tidak resmi, itu harus diupdate lagi. Jadi kita akan melakukan update terhadap paket manajernya dengan cara menjalankan perintah sudo apt update. Nah, nanti paketnya akan diperbaharui secara otomatis. Jadi, sistem operasi kita akan dapat mengenali aplikasi tambahan yang berasal dari repository eksternal atau tidak repository yang tidak resmi dari Ubuntu-nya misalnya. Nah, kemudian
Jika kita ingin memperbaharui software-software ataupun aplikasi yang ada di sistem operasi kita, kita dapat menggunakan sistem apt upgrade untuk memperbaharui versi-versinya. Nanti versi-versi itu didapat dari repositori utama yang ada di server Ubuntu-nya atau repositori lainnya yang tidak resmi yang kita tambahkan. Kita dapat melakukan dengan cara sudo apt upgrade. Nanti ada notifikasi kalau ingin dilanjutkan prosesnya, tekan yes, enter. Nah, proses ini tentu akan memakan sedikit waktu. Nah, untuk manajemen proses lainnya, itu ada banyak. Nanti kita bisa cek aplikasi apa aja sih yang terinstall di komputer kita menggunakan command apt-list dan command-command lainnya. Kalian bisa coba sendiri satu persatu, ataupun ambil resource dari internet untuk pengetahuan tambahan. Baik, proses upgrade-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi untuk membaca dokumentasi. Nah, hal ini penting agar kita dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan suatu perintah ataupun suatu aplikasi. Nah, kita kembali ke slide kita. Dokumentasi atau manual guide dari suatu program, perintah, ataupun aplikasi itu ada empat sumber. Yang pertama adalah manual page, yang kedua adalah command help, yang ketiga ada GNU info, dan yang terakhir ada other documentation atau dokumentasi dari website-website lainnya. Nah, di manual page itu kita dapat menggunakan perintah man. Nah, nanti untuk command help itu kita akan menambahkan parameter help. Sedangkan untuk GNU info itu dari website GNU-nya sendiri. Dan untuk order documentation itu berasal dari websitenya penulis lainnya ataupun website langsung dari aplikasi yang terkait. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari dokumentasi dari sebuah program atau command di Linux. Kita kembali lagi di VM-nya. Nah, sekarang kita akan coba cari manual dari menu find atau dari command-nya find. Nah, untuk mencari manualnya, itu dapat menggunakan perintah man, kemudian find. Di sini akan dijelaskan apa itu manualnya, mulai dari perintahnya apa-apa saja, parameternya bagaimana, dan seterusnya. Nah, kalian bisa menggunakan arrow key kalian untuk menggeser layar halaman kalau terlalu besar ataupun terlalu kecil atau ke bawah. Dan jika ingin keluar atau sudah selesai membacanya, gunakan tombol Q. Nah, atau teman-teman kalian juga bisa menggunakan perintah help. Misalnya find strip help. Nah, ini juga akan dijelaskan apa saja perintah-perintahnya. Nah, ada satu website yang menurut saya cukup bagus sebagai bahan referensi kalian. Kalian bisa kunjungi situs yang namanya Server World. Nah, situsnya server-world.info. Nah, di sini kalian bisa mencari tahu perintah-perintah apa saja yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa pilih sistem operasinya, misalkan di sini Ubuntu 20. Nah, bisa langsung misalnya bagaimana cara mengatur jaringan, network and setting. Nah, di sini dikasih tahu bagaimana cara mengaturnya dan apa yang harus dilakukan. Atau kalian juga bisa langsung cari menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris di mesin pencarian. Misalnya, bagaimana cara memindahkan file di Linux server. Nah, ini akan dikasih tahu di sini contohnya dari dash-linux.net
Nah, kalian bisa baca di sini untuk mencari referensi tambahan. Atau juga bisa menggunakan Google dan sebagainya. Baik, saya rasa materi untuk kali ini cukup sampai di situ. Untuk materi berikutnya, kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Eh, Silahkan explore lagi perintah-perintahnya, coba-coba lagi menggunakan parameter-parameter lainnya. Secukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.